Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia, yaitu transisi era reformasi dan perkembangan ekonomi dan politik pasca reformasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Alvina Restuningsih nomor absen 2. Yang kedua ada Ananda Gala Ayu nomor absen 3. Yang keempat ada saya sendiri Angelina Maiza Putri Hasibuan nomor absen 5. Dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Syahputra nomor absen 25. Pemetaan materi kelompok kami yang pertama, krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Yang kedua, tuntutan dan agenda reformasi. Yang ketiga, masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang keempat, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang kelima, masa pemerintahan Presiden Megawati. Dan yang terakhir, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Materi yang pertama, krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter di Indonesia mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp2.500 per USS terus mengalami kemerosotan. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Salah satunya adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu yang ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, setelah pelaksanaan pemilu tersebut, perhatian tercurah pada sidang umum MPR yang terlaksana pada Maret 1998. Ditetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat, yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang dimulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Aksi-aksi mahasiswa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Kebijakan tersebut bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu. Dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto pada 9 Mei 1998 berangkat ke Kairo untuk menghadiri konferensi G15. Selain itu, ia menyerukan kepada lawan-lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul. Materi selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Dafa Syahputra. Tuntutan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda. Yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Yang keempat, penghapusan fungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi. Yang pertama, pada 12 Mei 1998 terjadi penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti. Korban-korbannya adalah Elang Mulia, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Yang kedua, pada tanggal 13 Mei 1928 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Soeharto untuk turun jabatan dari presiden. Yang keempat, pada tanggal 19 Mei 1998,
Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara sebagai janji Soeharto yang akan mempercepat pemilu. Tetapi upaya ini tidak mendapat sambutan baik dari rakyat. Dan yang terakhir, pada tanggal 20 Mei 1998, pada pukul 9 WIB, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya yang telah dipegangnya selama 32 tahun. Akhirnya Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Kemudian Indonesia memasuki era baru yang disebut masa reformasi. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Alvina Restuningsih. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga dengan nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Presiden B.J. Habibie disebut sebagai Presiden Transisional karena B.J. Habibie diangkat pada masa transisi. Pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden menggantikan Soeharto berlangsung pada tanggal 21 Mei 1998. Kabinet yang berlangsung pada masa pemerintahan ini disebut dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Berikut ini beberapa kebijakan yang diambil oleh Presiden B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat. Yang pertama, memberi kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik. Yang kedua, membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas, yaitu seorang mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Muchtar Pakpahan yang merupakan seorang pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan pada tahun 1994. Yang ketiga, mencabut larangan berdirinya Serikat-Serikat Buruh Independen. Yang keempat, membentuk 3 undang-undang yang demokratis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR-DPR. Yang kelima, yaitu langkah yang dilakukan oleh B.J. Habibie, yaitu menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai reformasi di bidang ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang keempat, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Yang keenam, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedelapan, melaksanakan program jaring pengaman sosial atau JPS. Program ini terutama di bidang kesehatan dan pendidikan telah banyak membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis. Lalu materi berikutnya mengenai masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid akan dijelaskan oleh Ananda Gala. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Kabinet Persatuan Nasional. Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999 berkat dukungan dari partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah. Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan 2 departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan.
Masalah lain pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk menyelesaikan kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai kasus KKN tersebut kembali dibuka pada tanggal 6 Desember 1999 dan terfokus pada apa yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Namun, di sisi lain justru mengambil sikap yang berseberangan dengan sikap partai politik pendukungnya, terutama dalam kasus komunisme dan masalah Israel. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis seiring adanya dugaan bahwa Presiden terlibat dalam pencairan dan pembangunan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan atau Yanatera Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. Menyadari posisinya yang terancam, Presiden selanjutnya mengeluarkan maklumat Presiden yang disebut Dekret Presiden yang berisi tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempersiapkan pemilu dalam waktu 1 tahun dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru, sekaligus pembekuan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 2001. Namun isi dekret tersebut tidak dapat dijalankan terutama karena TNI dan Polri. Pada sidang istimewa MPR disahkan ketetapan MPR nomor 2 /MPR /2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan rancangan ketetapan MPR nomor 3 /MPR /2001. Dengan demikian MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan mengangkat wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Materi selanjutnya disampaikan oleh Angelina Maiza. Materi berikutnya yaitu masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, yakni Presiden Republik Indonesia kelima dengan Kabinet Gotong Royong. Megawati Soekarno Putri merupakan anak dari Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dengan Ibu Fatmawati. Sebelum menjabat sebagai Presiden kelima Indonesia, beliau menjabat sebagai wakil dari Presiden keempat Indonesia, yakni Abdurrahman Wahid. Terdapat 5 agenda utama Kabinet Gotong Royong, yakni yang pertama, membuktikan siap tegas pemerintah menghapus KKN. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan perkembangan politik. Yang keempat, supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kondusif guna memajukan kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat. Dan juga pada masa pemerintahannya membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk komisi yang serupa, yaitu Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara atau KPK-PN. Tugas dari komisi tersebut terbilang mirip dan berujung tumpang tindih. Hingga akhir pemerintahan Megawati, kedua komisi tidak berjalan dengan maksimal. Berbagai kasus KKN belum dapat diselesaikan. Reformasi ekonomi pada masa pemerintahan Megawati. Yang pertama yaitu merancang paket kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh, sesuai yang dikatakan oleh Wakil Presiden Hamzah Has. Yang kedua yakni adanya TAP MPR RI nomor 4 /MPR tahun 1999. Keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi. Ketetapan MPR ini tentang GBHN 1999 sampai 2004. Sesuai amanat GBHN 1999 sampai 2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam program pembangunan nasional Propenas selama 5 tahun yang sudah ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Yang ketiga, rendah tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Pada masa pemerintahannya, Megawati ini minim kontroversi sehingga menimbulkan dampak positif.
Kondisi ini meningkatkan kepercayaan investor kepada perekonomian Indonesia yang dianggap berkembang. Inflasi yang terjadi pada Januari tahun 2002 berhasil ditekan pada bulan Maret dan April tahun 2002. Yang keempat yakni desentralisasi keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu inflasi kembali meningkat dan kebijakan yang tidak populis. Pada paruh kedua pemerintahan Megawati mulai menunjukkan penurunan sekitar pertengahan tahun 2002 hingga tahun 2003. Kinerja pemerintah menurun dan mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah. Yang keenam, menjual dua aset penting negara. Pada masa pemerintahannya, Megawati pernah menjual dua aset negara yaitu BUMN. Aset yang amat berharga yakni Indosat dan hak eksplorasi ladang gas. Yang ketujuh, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerja sama dengan IMF International Monetary Fund dengan sasaran pokoknya adalah memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro, melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan dan meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Yang terakhir adalah belum tuntasnya kasus KKN. Hingga masa pemerintahan Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum. Berbagai kasus KKN yang melibatkan pejabat-pejabat negara dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum masih belum maksimal pada masa itu. Dan yang terakhir dari materi ini yaitu reformasi politik. Yang pertama adalah desentralisasi politik, pelaksanaan otonomi daerah pada bidang politik, yaitu dikeluarkannya undang-undang yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada lembaga-lembaga, yakni UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU Nomor 22 Tahun 2003 mengenai susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, pada tahun terakhir masa pemerintahan Megawati keluar UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang membuat kebijakan desentralisasi otonomi daerah, konsep otonomi daerah, dan asas-asas penyelenggara pemerintahan. Yang kedua, ada pelaksanaan pemilu 2004. Pada pelaksanaan pemilu ini, pertama kali dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu untuk memilih anggota legislatif dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif dilaksanakan pada 5 April 2004, diikuti oleh 24 partai politik. Dan keputusan KPU nomor 36 tahun 2004 untuk mengikuti pemilihan presiden dari Partai Golongan Karya, PDIP, PAN, Demokrat, dan PPP. Pilpres dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004. Pemilihan presiden masa itu dilaksanakan 2 tahap. Pada 2 tahap tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan DRS Muhammad Yusuf Kalla mengungguli pasangan H. Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Dafa. Kemudian ada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Yusuf Kalla dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden Rakyat Republik Indonesia ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla kembali terpilih sebagai pemimpin Indonesia, mereka telah menetapkan 45 program dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Dari 45 program, tadi ditetapkan 15 program pilihan menjadi prioritas. Kemudian, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pertama di bidang pertanian, meningkatkan anggaran menjadi 10,1 triliun dan menyediakan pupuk murah bagi petani.
Yang kedua, di bidang pendidikan, meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 50 triliun pada 2007 dan menggulirkan dana BOS untuk mengurangi angka putus sekolah dan siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Dan yang ketiga, di bidang kesehatan, memberikan asuransi kesehatan masyarakat miskin dan beberapa kali menurunkan harga obat generik. Kemudian reformasi di bidang politik. Yang pertama, mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah. Yang kedua, melakukan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas demi menciptakan good governance. Dan yang terakhir, memaksimalkan penggunaan media sosial serta SMS online dan Twitter untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.